VCT ngomong-ngomong. Halo guys. Halo. Hai. Kapan ya terakhir kita podcast ya? Udah lama banget sih. Udah lama sih. Tahun Tahun lalu. Tahun lalu ya. Aku ingat kalau nggak salah episode 2 ya. Episode 2 kuliah versus SMA. Ya itu kayaknya awal semester sih. Aku baru pulang dari Surabaya kan. Awal semester. Habis obik. Sekitar Oktoberan lah kali ya. Ya. Ya sekitar Oktoberan itu. Jadi gimana? Apa kabar kalian semua? Kuliah online masih aman? Kirelda, Ya, aman? Aman. Hampir setahun. Udah setahun lebih. Belum sih. Kita Hampir. awal di rumah itu, awal diliburkan tuh 16 Maret 2020. Ya bentar lagi nih, minggu depan. Minggu depan Anniversary Corona. Gila udah lama banget, gak kerasa kita udah kuliah online 1 tahun anjir. Iya, 2 semester deh, nggak ketemu sama sekali. Gila, aku udah lupa gimana rasanya kuliah offline sih. Iya, aku udah lupa. Tapi kita nih kuliah semester 5 kan baru online. Iya. Baru masuk gitu ya apa? Ya kasihan yang angkatan 2020 nih baru masuk udah online Gak duluan. kenal sama-sama. Terus gak tahu offline-nya kapan, aduh kasihan. Semangatnya adik-adik. Tapi Juli masuk kok katanya ya. Katanya. Percuma kita udah magang. Tapi ya kita terus TA. Terus lo langsung ngapain? Gak kenal mana. Aduh, ya udah deh. Terakhir kali ketemu masih semester 4. UAS semester 4, UTS. UTS itu kita ada di rumah by the way. Iya. Oh, iya. Wah, gak tahu. Lama yo. Pokoknya aku ingatnya itu aku pas terakhir ketemu semuanya. Terakhir ketemu teman-temanku itu pas Gerada ulang tahun. Itu Gerada ulang tahun pas Corona tuh. Awal-awal Corona banget. Terus aku masih ingat dia nge-story-nya see you in 3 weeks gitu. Ternyata see you gak tahu sampai kapan deh. In 3 years. Habis ini ulang tahun mana ya aku? Ya wes lah. Ya apa maneh. Covid gak mari-mari gini. Cuma kan habis ini kan ada vaksin kan. Ya semoga tambah cepat aja lah. Menurut kalian nih, ngomongin soal corona dan WFH dan segala-segalanya. Menurut kalian dampak WFH ke diri kalian masing-masing itu gimana sih? WFH ngaruh banyak sih. Apaan? Banyak apaan? Terutama kalau menurutku tuh lebih ke mental sih. Aku nggak tahu kalau kalian ya. Kayak nggak tahu lebih independen juga gitu loh, lebih kayak nggak bergantung sama orang. Ya nggak bisa bergantung sama siapa-siapa kan karena. Iya sih. Kalau misalkan buat perkuliahan sendiri, jadi harus gerak sendiri gitu loh. Ngerasa nggak sih kayak kalau misalkan tugas segala apa dulu tuh biasanya mesti diajak teman dulu kerja tugas. Ayo wis kerja tugas segala apa, baru pengen kerja tugas gitu. Cuma sekarang gara-gara udah nggak ketemu sama teman-teman kan, gimana ya? Jadi harus kerja sendiri gitu. Betul. Tapi sebenarnya apa Ger? Masih punya temen dah. Loh ya ini bertiga ini temennya. Teman baru yang nggak ada. Iya nggak sih? Betul. Aku nggak tahu cara kenalan itu gimana. Ya mungkin kalau misalkan kita ada kebetulan aku kan ada kegiatan di luar kampus juga ya. Sempat ada OWK Kapan Hari Dipta kan juga ikut. Itu satu-satunya sarana aku buat kenalan sama orang baru ya pas di OWK. Betul. Terus kalau misalkan yang lain-lain mau udah ya acara aku cuma OWK doang terus sudah kuliah online lagi sampai sekarang. Tapi emang sih kalau menurutku tuh online ini apa ya? Benar-benar tergantung orangnya gitu loh. Kalau misalnya kita bisa bisa tidak bergantung dengan orang ya, apa sih istilahnya, bisa mandiri, kayak kurasa agak aman lah online ini bisa keep up. Cuman kalau misalnya kita sangat bergantung sama orang itu, aku awal-awal corona kayak gitu sih, kayak masih sangat tergantung kan selama offline gitu.
masih sering tergantung sama orang. Terus begitu pandemi awal-awal tuh kayak aku ngapain gitu. Tapi Kayak ya, kehilangan power. kalau Giralda gimana tuh? Giralda. Kalau pandemi itu kan setahun kan ya. Itu kalau dilihat dari sekarang kayak ada fasenya. Dulu pas awal pandemi transisi kan dari offline ke online. Semua itu pada ngadain yang namanya webinar sama workshop. Ingat nggak zaman-zaman awal-awal pandemi? Seminggu itu bisa ada 7 Iya sih. workshop loh. Terus aku ikut kayak 4, 3. Kayak, wah keren ya workshop. Ada webinar itu. Kayak kalau offline kan pasti bayar tiket, terus ke venue, ketemu pembicara. Ini tinggal on Zoom sambil tiduran, lain-lain. Terus ya udah seminar terus sampai bulan Agustus mungkin ya. Itu udah mulai turun seminar-seminaran. Soalnya semuanya pada bikin seminar nih. Terus ya udah fase seminar-seminar habis. Lanjut ke fase selanjutnya, nonton YouTube tutorial. Habis Sama itu, yang paling barusan kan trennya pakai Clubhouse sekarang. nah ya itu. Clubhouse Tapi aku nggak pakai kok sekarang. iya, cuma trennya di Indo gak seberapa rame sih sekarang, udah nggak se-hype awal pas ini. Aku sama Dikta juga kan nggak pernah pakai juga ya, nggak pernah ngerasain punya Clubhouse. Iya, kita user Android. Ya Giralda kebanyakan kita habis Apple Academy dia dapat iPhone. Parah. Oke. Kelas. Aduh, flexing. Tapi Boba 2. ini mau nanya soal perkuliahan kalian kalau selama online tambah sulit atau tambah gampang sih sebenarnya? Tambah ambis. Iya kali ya, bener sih tambah ambisi. Tambah ambis. Karena nggak ketemu orang sih, diam-diam menghanyutkan gitu loh. Iya, jadi diam-diam mematikan gitu. Aku pengen ngasih lebih gitu, ngomongnya enggak, tiba-tiba pas pengumpulan tugas mak jebret ya. Nah itu. Itu tapi penyakit dulu offline, online enggak gitu sekarang. Kalau kita ya. Kalau kita kan justru karena susah kita kerjanya bareng. Iya, cuma kalau kita ambisi yang nggak toksik lah. Ambisnya bersama. Semua harus bagus. Satu kelompok harus bagus. Walaupun ujung-ujungnya pasti ada yang lebih bagus. Iya, tapi kan ambis boleh, bunuh jangan. Ambis boleh membunuh teman. Emang siapa Dip gitu, Dip? Ya enggak, siapa tahu. Pengalaman pribadi, Dip. Kayak kepahitan gitu. Kalian pas pandemi gak ada kenalan baru, berarti masih jomblo ya sekarang semua ya? Menurut lo? Iya sih. Aku sempat download Tinder loh. Iseng-iseng gitu. Main Tinder. Tapi enggak jelas loh, kayak enggak tahu, enggak seru. Tapi sekarang. Omegle. Aku belum nyoba itu sih. Kapan-kapan kita bikin Omeglean seru kali ya? Aku pernah pakai Omegle. Aku pernah pakai Omegle gara-gara awal-awal corona kan bosen banget kan ya. Gak apa-ngapain gitu. Akhirnya aku coba download Omegle gitu, ketemu sama orang Irlandia, ketemu sama orang US, ketemu sama orang kebanyakan Indo sih sebenarnya. Bukan Omegle, Ometv yang aku pakai itu. Ometv. Ketemu Dayana nggak? Ketemu Vicky Naki. Itu tapi Ometv kebanyakan sebenarnya orang Indo sih. Dikit yang orang luar. Kalau aku nemunya banyak orang Indo. Dari orang Indonya, aku gak ngecap diriku sebagai, pas itu aku pura-pura jadi orang negara lain. Orang Korea. Aku pura-pura jadi orang Korea yang ngomong. Ada aja yang percaya gitu. Karena aku nanya, menurutmu aku orang mana? Menurutmu aku orang mana? Aku ngomong, aku bukan orang Indo, cuma aku udah tinggal lama di Indo. Mereka bahkan gak ada yang ngomong aku Chinese loh. Ya memang kan aku kan sebenarnya Chinese, cuma pas aku tanya menurut mereka aku orang mana, itu nggak ada yang ngomong Chinese. Banyak kan ngomongnya kalau nggak orang Jepang, orang Korea. Kita tuh bingung kenapa bisa orang Jepang sama orang Korea. Vietnam nggak ada Vietnam. Random. Vietnam. Sekali-sekali coba lah, Ometv seru banget. Apalagi sekarang pandemi kan jadi bingung ketemu orang tuh. Seru sih. Ntar kawan-kawan aku coba Ometv. Cuma ya banyak aja yang nggak jelas gitu. Ya. Kamu lah main Tinder, Vin.
Iya. Ada yang nemu nggak? Ada yang nemu Delvin di Tinder nggak, guys? rasanya ya ada anak UC beberapa yang ketemu aku deh di Tinder. Tapi iya loh, aku juga di Tinder ketemu temenku, Pak. Itu lucu banget sih. Kayak aku bahkan nggak di Tinder doang, guys. Aku di Tinder juga. Terus di Coffee Meet Bagels juga. Terus di apa itu? Di Bumble juga. Bumble, ya Allah. Bumble aku belum nyoba sih. Semua juga pakai tak apa dapat. Loh ya kalau misalkan match gitu ada, cuma ya chatting doang terus udah selesai. Gak ada yang jadi. Susah sih sebenarnya. Susah banget kalau nggak kenal sama orangnya gitu ya. Terus disuruh start conversation. Susah banget mau ngomongin apa karena nggak tahu, nggak ada common ground-nya kan. Betul. Common ground. Susah cari topik sih pasti. Kita kayak nggak kenal orangnya juga kan, random. Malah kayak sales tuh nggak? Jual out of nowhere tuh nggak? Kayak Clubhouse dong. Menjual prestasi. CEO hari-hari bersama punya toko baju online gitu. Halo guys, I'm the CEO of clothing company yang mempunyai kerjasama dengan salah satu mitra e-commerce terbesar di Indonesia. Tokopedia. Bukan toko di Clubhouse. Gitu itu. Tapi kayaknya fenomena-fenomena kayak gitu tuh bakal marak sih selama pandemi. Karena apa ya, sebagai pengganti ketemu orang itu loh, media sosial gitu. Kayak kita udah terlalu lama tidak berinteraksi dengan orang kan. Jadi kayak model Clubhouse yang bikin mereka bisa interaksi langsung tuh jadi menarik sih. Iya. Aku setuju. Apalagi sekarang orang nggak pernah ketemu sekali kan ya. Jadi pasti cari cara buat ngomong sama orang gitu. Betul. Ya mungkin itu alasannya makanya orang banyak buka webinar, orang banyak buka podcast kayak gitu sekarang. Ini yang aku rasain ke diriku sendiri ya. Aku tuh dulu males banget nontonin live orang. Tapi semenjak corona, aku udah lama banget nggak ada real time conversation. Aku tuh kayak sering nontonin live orang sekarang random aja, misalnya di TikTok gitu kan. Biasanya nge-scroll ada live. Aku tontonin. Kalau nggak di Instagram. Di Instagram juga kadang-kadang aku nonton. Kalian gitu juga nggak sih? Biasanya kalau aku malam-malam sih. Aku malam-malam karena pas corona aku tidurnya jadi parah ya. Aku tidur bisa jam 4, jam 3. Yeah. Sekarang biasanya itu semua orang jadi pembicara. Ada panggungnya. Padahal kita siapa ya? Nah ya kayak sekarang apa bisa jadi tempat buat menjadi bintang di Clubhouse, di TikTok, IG Live tapi udah jarang sih sekarang. Ya, Dipta mungkin mau ini Dipta nih tinggal buka TikTok doang sih, kayak Posey John gitu. Anjay, keren sih. Siapa tahu kan jadi artis. Terus nanti ini 1M potong gitu. Iya, 1M rambut. 1M potong rambut botak. Rame tuh. Ladip. Ya nanti ya ditunggu ya. Mungkin kalau aku kontennya tentang ini ya. Tentang kanker mungkin ya, rame kali. Pakai lagunya lagu yang ini loh, yang sedih-sedih tuh loh. Lagu bencana. Ngomongin tentang kanker nih, aku mau promosi sekalian. Aku pernah jadi pembicara di salah satu podcastnya UC Library ngomongin tentang kanker. Kalau misalkan kalian mau lihat, bisa lihat di Spotify UC Library. Ya, silakan guys. Dengerin Delvin. Dengerin aku. Kalau di sini kan aku ceritanya rada santai ya. Kalau di sana aku ceritanya lebih serius sih. Tapi kalian ini nih misalnya menikmati konten-konten kayak gitu tuh kan ada beberapa tipe. Ada satu konten hiburan, satu konten edukasi. Kan sekarang sing lagi marak itu financial kayak kita tahu atau self improvement. Adalah beberapa kreator gitu kayak yang dia bikin konten di IG, bikin konten di YouTube, TikTok, Clubhouse apalagi. Cuma yang tak lihat-lihat tuh kalau kebanyakan lihat gituan itu nggak baik juga. Kamu jadi terlalu penuh dengan teori tapi akhir-akhirnya nggak ngapa-ngapain, keseharianmu cuma dengerin orang itu ngomong tapi nggak ngelaksanain dulu. Kalau entertainment sih oke sih aku karena memang tujuannya kan buat bikin kamu happy. Tapi too much juga nggak baik entertainment. Kenapa nih? Ya
nggak nambah apa-apa kan. Kalau misalnya cuma sekedar hiburan, kayak nggak belajar apa-apa juga. Jadi kayak emang harus diimbangin sih. Tapi kalau misalkan aku terutama aku pas corona ini lebih banyak refleksi diri sih. Lebih banyak refleksi diri dan aku bisa improve di mana. Apalagi sekarang di semester 6 kan kita benar-benar mata kuliah kita utama benar-benar fokus ke diri sendiri kan. Jadi di selama apalagi terutama di semester baru ini ya, semester 6 ini aku benar-benar mikir aku nanti mau kayak gimana, aku ini orangnya seperti apa, terus apalagi habis ini aku magang, habis ini aku lulus, aku mau ngapain, itu benar-benar kepikiran. Dan jadi lebih banyak refleksi diri. Mungkin kalau misalkan aku pas kuliah offline aku gak bakal kayak gini. Paling lebih mikirin after COVID gitu gak sih? Iya. Ya kan? Kalau misalnya offline kan kerjaannya paling ada ini kan, dipta, tiba-tiba duduk di pinggiran, teriak, XG. Iya itu. Aku sampai pasang shortcut di HP loh biar gampang buka gamenya. Paling kalau misalkan offline di kerjaanku main doang gitu. Kalau misalnya online ini jadi lebih refleksi diri karena banyak waktu sendiri ya. Betul, setuju. Ya. Tapi aku bayangin ya, kayaknya after COVID ini kita nggak bakal bener-bener balik kayak dulu gitu deh. Kayaknya kayak sebelumnya tuh, kalau menurutku sebelumnya kita tuh masih sering membatasi antara digital sama nyata gitu, kayak interaksi langsung sama interaksi digital. Padahal sebenarnya itu tuh bisa ngeblend gitu. Nah, karena ada COVID ini, karena ada pandemi ini, itu kayak nge-force, kayak mempercepat proses transisinya itu. Jadi kayak menurutku sih abis ini kita mungkin tetap kembali offline, kayak banyak aktivitas offline, tapi scope-nya, jangkauannya itu pasti udah luas banget. Karena kita udah terbiasa sama online, sama Zoom gini. Nge-Zoom gini kan kita mau ngobrol. Nih, kayak gini sekarang, aku di Jogja, Geraldo di Surabaya, Delvin di Pangkalan Bun. Ini kan kalau misal bukan karena teknologi online gini kan nggak terjadi kan. Nah, terus karena sekarang kita udah terbiasa, pasti next ke depannya, misalnya kita terpisah-pisah pun, gampang buat kita untuk ya udah langsung kumpul aja, kalau mau kumpul bisa gitu. Ngerti kan? Udah kayak nggak ada alasan lagi. Setuju. Kayaknya bakal nanti setelah offline ini yang namanya Zoom ini nggak tetap dipakai masih, kayak tetap seaktif sekarang itu. Justru tambah banyak mungkin ya kegiatan yang pakai Zoom ini. Apalagi bisa ketemu. Jadi membuka peluang baru lah. Aku rasa sih kampus-kampus di Indonesia juga bakal mulai banyak ini sih yang buka kelas online mungkin ya. Kayak dulu setauku sih kalau di kampus-kampus luar itu sudah banyak yang model online school gitu. Cuman soalnya dulu aku sempat mau masuk salah satu kampus, bukan kampus sih, itu SMA sih malah kayaknya. Tapi modelnya dia tuh online gitu kan. Tapi waktu itu aku ngeliatnya aneh banget karena yang di videonya itu kayak si anak ini dia setiap pagi perginya ke kafe. Dia pergi ke kafe terus untuk kelas gitu, untuk Zoom. Ya waktu itu kayak bukan pakai Zoom sih, cuman intinya gitu. Terus kayak waktu itu kan rasanya, aneh banget kamu sekolah gak ketemu temen gitu. Tapi sekarang kayak, kita kayak gitu. Iya sih. Ya udah. Sekarang udah nggak bisa ini sih. Menurutku kalau misalkan balik ke kehidupan sebelum COVID, rasanya nggak bakal bisa balik benar-benar 100% kayak dulu. Iya. Secara lifestyle, secara gaya hidup kita semua pasti berubah after COVID. Kayak misal masker aja deh. Menurutku sampai aku nanti tua pun aku bakal tetap pakai masker kalau keluar. Ya, aku juga merasa gitu. Udah kebiasa soalnya. Iya, dan kamu juga udah kebiasaan pakai masker, ya udah. Jadi masker ini jadi salah satu lifestyle kita nanti buat ke depannya lah. Mungkin. Tapi di Aussie nggak gitu loh. Orang udah bebas gak pakai masker lagi. Mereka hidupnya benar-benar sampai karaokean pun ya free aja gitu. Ya itu mungkin patuh bukan pakai terus sih, lebih kayak mempertimbangkan pakai gitu loh. Ya. Kayak orang-orang daerah Cina, Korea sama Jepang, karena di sana kan daerah gurun kan, dekatnya gurun. Di atasnya Cina itu kan gurun. Jadi kadang ada badai debu gitu kan. Jadi mereka kebiasaan pakai masker. Mungkin bakalan kayak gitu untuk seluruh dunia tapi. Mungkin.
Kamu coba tuh sekarang keluar rumah nggak pakai masker, kayak rasanya tuh kayak aduh berbahaya sekali. Tapi ada satu hal yang aku suka dari protokol kesehatan. Itu tuh adalah menjaga jarak. Karena ini menurutku kayak di Indonesia tuh kita kurang paham tentang personal space. Wih, Gitu kan. Kayak bahkan di lingkup keluarga aja kadang-kadang privacy sebagai anak tuh bisa hilang gitu. Nah, cuman dengan adanya jaga jarak itu kayak gimana sih orang-orang tuh jadi lebih respect personal space gitu loh. Ya, kalau aku sih yang aku suka after COVID harusnya itu ya. Semoga orang-orang masih tetap jaga jarak karena itu selain jaga kesehatan juga, maksudnya protokol itu juga menurutku respect personal space gitu. Tapi Kalau kalian gimana? Buat personal space itu sebenarnya kalau nggak tahu buat kalian yang lain ya, tapi kalau aku sulit banget. Apalagi kalian tahu kan aku orangnya kayak gimana. Aku nggak bisa lama-lama diam berdiri sendiri, tinggal sendirian, menikmati waktu berdiam diri itu nggak bisa. Enggak, personal space enggak membatasi diri gitu sih. Personal space itu lebih kayak respect orang lain aja. Jadi kayak ada batasan yang kamu nggak perlu sentuh gitu loh. Lebih kayak gitu. Jadi orang tuh punya privasinya masing-masing nanya. Masuk kalau dalam jaga jarak kan kayak misalnya di antrian gitu terus kamu kayak nempel gini kan sebenarnya itu nggak etik gitu loh, kayak itu tidak. Ya. Tapi kalau aku ngeliat di Indo ya, apalagi kemarin kan aku barusan pulang ke Pangkalan Bun. Kalau kalian belum tahu, Pangkalan Bun itu di Kalimantan Tengah. Kotanya kecil banget. Di Google Maps itu di zoom paling gede, paling pol, dan daerah bawahnya Kalimantan itu ada Pangkalan Bun. Kalau aku lihat pas dulu di Juanda ya, nggak ada yang kayak gitu sih, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Aku saya parno sendiri, soalnya orangnya dresel gitu, gabung-gabung jadi satu semua gitu. Udah nggak ada bedanya kayak offline, cuma bedanya mereka pakai masker aja, udah gitu doang. Ya. Wah ini bahaya nih. terus gimana dong Min? Harapanmu untuk kedepannya? Harapanku buat apa nih? Buat Pangkalan Bun. Gimana? Kalau buat harapanku buat Pangkalan Bun sih ya, ternak telurku jalan ya. Amin. Anjaya Egg. Anjaya Egg itu jadi telur terbesar di Indonesia. Amin. Tapi kalau misalkan harapan buat diri sendiri terutama, mungkin aku bisa lebih ngenalin diriku sendiri. Soalnya jujur, aku lebih bisa ngenalin orang lain daripada aku ngenalin diriku sendiri. Selama pandemi ini aku berharap aku punya waktu yang cukup, aku bisa reflect on myself, bisa lebih kenalan sama diriku sendiri lah. Jadi aku benar-benar tahu nih kalau misalkan COVID udah selesai, terus aku juga habis ini selesai kuliah, aku tahu aku tuh siapa, aku tahu kelebihanku apa, aku tahu kekuranganku apa. Jadi nanti aku juga udah gak usah bingung, aku sesuaiin sama apa yang aku tahu, apa yang aku percaya, dan apa yang aku kuat gitu. Anjay. Setuju. Itu bagus banget sih. Kayaknya itu kayaknya masalah semua. Aku nggak tahu anak muda doang atau semua orang ya. Maksudku, aku merasa ya sebenarnya model kayak kita sekarang ini, ya kalau orang-orang itu keren ngomongnya industri 5.0 ya, full digital gitu. Itu tuh menurutku emang akan terjadi. Cuman gara-gara ada COVID, itu tuh kayak mempercepatkan. Jadi kayak kita tuh kaget, kita nggak siap. Yang biasanya kita bisa bikin short plan gitu, kayak dikit-dikit kita bisa sambil transisi. Sekarang tuh kayak kita tiba-tiba ganti. Nah itu yang bikin akhirnya kita butuh waktu untuk step back, untuk menyesuaikan diri lagi gitu, kayak gitu. Aku juga sih akhir-akhir ini aku ada buku bagus guys, kalian mungkin boleh baca nih. Apa You Do You nama buku. Itu punya Alexander Ruby. Iya, Alexander Ruby ini oke sih. Aku belum selesai baca, cuman so far aku baca good. Selama kamu bisa refleksi ya, kalau nggak bisa refleksi, soalnya buku ini menuntut kamu refleksi gitu sih. Nah, Dip, kamu kan presiden SU nih. Kalau misalnya kamu sendiri
visi buat SU ke depannya kayak gimana nih? SU ke depannya ya. Depannya ini masih periode kita atau ya aku jawab tuh ya, aku jawab. Kalau misalnya dia masih di periode kita, sebenarnya tetap sih menurutku ini tuh tantangan yang sangat besar ya untuk semua organisasi. Apalagi yang istilahnya tuh masih muda lah, kayak masih bukan muda ya. Kecil, lingkupnya kecil gitu kayak SUVCD ini tuh sangat challenging karena kita harus bisa istilahnya apa ya? Bisa bekerja, bisa melayani teman-teman CD dengan maksimal walaupun kita tuh kayak jarang ketemu gitu loh. Kayak menurutku sebenarnya ketemu dalam organisasi itu emang satu hal utama ya, kayak saling membangun gitu kan, saling membangun. Tapi karena pandemi ini ya kita harus bisa keep up sama itu sih. Harapanku semoga ya kita tetap bisa membantu. Kita tetap bisa istilahnya kita bisa menghasilkan kita bisa inilah melayani teman-teman VCD dan orang-orang di sekitar kita mungkin lebih maksimal. Dan kedepannya juga kita kan nggak tahu nih pandemi sampai kapan. Kita tadi ngomong Juli mungkin udah masuk kan mungkin ya. Mungkin ya. Jadi harapanku untuk periode depannya pun juga jangan sampai terhalang kondisi lah gitu. Kurang lebih gitu sih. Kalau misalkan kalau misalnya buat SU ke depan setelah periode kita, harapanmu apa? Ya itu apa? Semoga tetap apa ya? Semoga teman-teman yang angkatannya di bawah kita kayak punya apa ya? Punya rasa kepemilikan inilah. Punya rasa kepemilikan sebagai sebagai mahasiswa VCD gitu. Terusin himpunan kayak komunitas mahasiswa VCD ini. Kayak gitu sih. Setuju. Itu penting sih. Nek misalnya itu terbentuk ya, mau offline mau online ya, bisa jalan harusnya. Betul. Itu PR juga sih. PR buat kita sebenarnya. Iya, soalnya kita nyadarnya pas sudah pandemi gini loh. Jadi kita harus tackle dua aspek nggak ketemu sama aspek kepemilikannya itu. Ya. Kayak seolah-olah cuma milik beberapa orang. Ya, betul. Nah, kalau misalkan nih aku tadi udah ngomong tentang visiku untuk pengembangan diriku sendiri, Dipta visi untuk pengembangan organisasi dia. Sekarang aku tanya Geralda visi buat VCD. Secara Geralda ini sangat dia sangat lumayan banyak prestasi yang membanggakan VCD. Calon dosen. Amin. Bentar sebelumnya akhirnya aku kepo ini mahasiswa berprestasi. Oh, Filmapres. Filmapres apa kabar? Itu tahapan-tahapan gitu ya? Iya. Tahapan seleksi dari. Terus sekarang? Nek kemarin kan jurusan itu aku yang mewakili VCD. Terus lanjut, harusnya kan tahun lalu aku mewakili. Cuma karena 1 dan 2 kesalahan, aku telat ngumpulin. Jadi nggak apa-apa. Soalnya saingan yang susah itu ada di tahun lalu. Tahun ini ya nggak tahu siapa saingannya. Dan aku sendiri juga nggak tahu dapat apa nanti kalau misalnya aku lolos ya. Jadi aku lolos yang jurusan, terus lanjut ke FIK kan, industri kreatif. Itu nggak tahu juga saingannya siapa. Pokoknya aku lolos gitu. Lolos. Nah sekarang ini baru kemarin itu pengumpulan terakhir buat seleksi universitas se-UC. Nah ini nggak tahu setelah ini apa yang terjadi. Setahu aku sih habis ini bakal ada interview mengenai karyaku itu. Cuma yang dari proses aku bikin ini ya, ini sebenarnya bukan proses aku belajar, tapi lebih ke implementasinya apa yang tak pelajari. Ya, aku concern ke pendidikan di Indonesia kan, dan aku coba solve apa yang menurutku adalah problem. Tapi ternyata sampai 10 hari yang lalu mungkin ya, aku menyadari kalau rasanya ini bukan problem yang tepat untuk di-solve. Nah, jadi kayak aku pengen balik ke titik awal lagi, tapi sayangnya nggak sempet. Jadi aku tetap pakai yang ya apa yang udah tak pakai itu. Soalnya ya nggak nutut gitu.
Sayang Oke, sekali. oke. Semoga lolos ya. Amin. Balik ke pertanyaan tadi, visi gimana ya? Yes. Buat kedepannya. Visi buat siswa mahasiswa VCD aja. Mahasiswa VCD baik yang calon maupun yang lagi jadi mahasiswa. Kayak mungkin nanti ke depannya apa yang kalian pelajarin, apa yang kita pelajarin di VCD itu nggak sesuai dengan apa yang kita bayangin. Ingat nggak, kalau dulu kita mau masuk VCD pasti bayangannya adalah menggambar. Kalau dilihat-lihat ya, sekarang udah sampai semester 6, yang desain itu cuma sampai semester 3 lah. 4 itu masih ada dikit-dikit. Setelah itu lebih banyak ke mikir. Yes. Beberapa orang bakal mikir kayak, ngapain aku belajar ginian? Aku kan nyarinya desain. Ini apa? Percayalah kalau desain nggak diimbangi sama skill lainnya itu, kalian cuma bakal jadi operator balik laptop. Percaya nggak guys? Kalian setuju nggak? Setelah aku sadar tentang hal itu membuatku semakin bersyukur aku masuk VCD UC. Iya. Aku juga. Membuat aku semakin bersyukur, wah, untung aku masuk VCD UC yang sebenarnya fokusnya itu nggak ke desain doang, tapi ada skill marketing, skill bisnis, entrepreneurship. Jadi kita kalau udah keluar gitu, yang kita berikan bukan skill desain kita doang. Oke, skill desain kita diasah terus gitu. Cuma skill yang lain itu juga butuh gitu. Dan itu menurutku menjadi hal apa ya? Jadi inilah nilai apa yang tambah. Nilai bisa kita jual ke luar. Soalnya bukan cuma bisa desain doang, tapi kita bisa bikin strategi marketing, kita bisa ngerti bisnis atau kayak gimana. Jadinya lebih kejual lah daripada kamu sekedar cuma jago desain, tapi gak jago skill yang lain. Jual, gak jago apa-apa. Mending kamu gak sejago itu di desain. Jujur, kalau ditanya desain gue jago atau enggak bisa ngomong kalau desain gue jago. Cuma at least aku bisa mikir strategi, aku bisa mikir bisnisnya gimana, aku ngerti gimana cara ngejual desainku. Alhasil, misal aku punya freelance logo desainnya. Art by Delvin, kalau kalian yang mau penasaran ngeliat Art by Delvin. Itu aku bisa, walaupun desainku gak sebagus orang lain misalkan, tapi aku bisa jual desainku dengan harga yang lebih mahal. Karena aku tahu titik lemahnya orang supaya akhirnya bisa beli sama aku itu kayak gimana, aku ngerti. Betul. Aku dapat pas aku di UC. Iya. Dan itu makin diperkuat dengan kita kemarin habis ngambil tes dulu guys, yang Gallup itu. Itu benar-benar ya, meskipun itu cuma tes teori, tapi kita pasti ngerasa ada yang relate lah sama diri kita. Terus tambah hasil tesnya kita kayak mendukung, ya bener kamu tuh orang kayak gitu. Itu menurutku nggak bisa tak dapetin di tempat lain kalau nggak masuk di UC, apalagi di VCD. Aku berani jamin. Jadi kayak misalnya aku ditanyain apa keputusan terbaikmu 5 tahun ke depan, masuk VCD di UC. Itu paling bener. Jadi makin bangga guys kalian keterima di VCD UC. Udah, kalau bisa gitu. Apa? Enggak. Apa ini? Kamu setuju gak? Apa? Kamu setuju gak? Aku setuju sih. Tapi kalau yang masalah tadi, masalah desain itu, menurutku tuh kayak kita orang awam ya gitu. Ngomongnya orang awam, kayak aku sebelum masuk VCD itu aku kayak ketrap sama kata visualnya itu loh. Kayak aku pikir visual itu ya tentang visual tuh sebatas objek gitu, tapi ternyata visual itu lebih dalam gitu. Maksudnya kan yang akhirnya kita harus pikir itu bukan tentang outputnya doang, tapi tentang kenapa outputnya itu gitu kan. Nah itu kan akhirnya yang bikin proses kita kayak tadi itu. Betul. Iya betul sih. Kayak visual communication design. Cuma yang kebanyakan dianggap VCD itu apa, cuma visualnya doang. Jadi sebenarnya intinya kan kita desain produk visual untuk berkomunikasi kan. Kita merancang. Nah itu maksudnya mungkin sebelum masuk VCD atau sebelum mempelajari VCD itu kita bakal selalu merasa visual dan desain itu saklek, cuman orang pakai Illustrator itu doang. Padahal lebih luas dari itu gitu, kayak ada banyak alasan yang
Dan strategi sih, bener sih strategi. Banget. Dan itu pun juga bakalan beda sih buat tiap anak. Kebetulan kan kita bertiga sama-sama lebih condong ke graphic design. Ya, betul. Untuk ilustrasi sama video, foto itu juga beda buat mereka. Dan tak lihat sih kebanyakan ya anak di kelas kita itu nggak cuma visual kok yang mereka depankan sekarang. Ya. Bisnis pun mereka jalan ya kan. Relasi pun mereka cari. Dan ini bagus banget nih buat kalian yang merasa kalau di VCD ini nggak semestinya kita belajar yang lain ya salah. Soalnya namanya visual communication design. Communication-nya ini bakal menjamur kemana-mana komunikasi. Jadi kalau kasarannya ya DKV itu kayak desain plus ilkom. Itu yang 2 semester desain, 2 semester ilkom. Jadi kayak wah mantep banget sih. Ilkom, terus ilkom ini sendiri kan kalau orang ngomong biasanya kayak jurusan orang bacot, ya enggak sih? Padahal ya enggak. Iya. Justru betul. komunikasi itu kunci. Susah, jadi memang susah sih. Tapi kunci memang komunikasi. Betul. Apalagi juga kita didukung sama sebenarnya ya aku senengin juga ini sih tenaga kerja dosennya ini juga. Ya. Dosen I respect you. Kalau dengerin love you. Mantap dosen-dosennya. Jadi kalian kalau misalkan selama kuliah kalian nggak deket sama dosen kalian kerjaannya cuma habis kuliah selesai ya udah itu you miss on something. Ya. Kuliahan sebenarnya itu ada di setelah perkuliahan. Itu perkuliahan sebenarnya. Soalnya karena kebanyakan divisi di UC kan dosen-dosennya bukan rata-rata sih, semuanya praktisi ya. Ya. Buat dosen-dosen. Jadi kalau kalian mau tanya tentang pekerjaan, tentang dunia kerja di luar kampus seperti apa, nanti kita lulus seperti apa, kalian tanya-tanya mereka soal itu, mereka bakal dengan happy, dengan terbuka, mereka bakal jawab kayak gimana. Betul. Ya, itu nilai poin plus jadi buat kita juga. Jadi nanti kita udah keluar lulus dari VCD, kita udah tahu kira-kira gambarannya, mungkin nggak tahu sepenuhnya ya, karena kita nggak ngerasain langsung ya. Cuma setidaknya kita udah dikasih peta lah. Udah dikasih peta, kira-kira tuh bakal kayak gimana. Jadi nggak kaget gitu pas sudah lulus, kok tiba-tiba gini, berbeda banget sama di kuliahan gitu. Tapi aku meluruskan nih, ini soalnya kalau ngomong ini tuh, konotasinya tuh banyak orang yang berkonotasi kalau kita dekat sama dosen, itu tuh niatnya jilat gitu loh. Kayak, tahu nggak sih? Tapi menurutku, bukan tentang menjilatnya, maksudnya ya mungkin aja kita nggak pernah tahu orang kan, maksudnya mungkin aja dosennya jadi ngasih kita nilai yang baik, tapi bukan itu poinnya. Kalau menurutku tuh lebih kayak membangun trust-nya sih. Semakin kamu kenal sama orang, kamu kan pasti makin trust dia, kamu makin enjoy berkomunikasi dengan dia. Nah, yang aku rasakan dibandingin semester awal sama sekarang adalah karena aku semakin dekat sama para tutorku, semakin aku dekat sama dosen-dosenku, aku tuh jadi enjoy kelasnya. Kayak aku berasa ngobrol sama orang yang aku percaya lah, bukan sekedar orang yang pintar gitu. Betul. Jadi kayak menurutku lebih ke situnya sih. Jadi aku bisa enjoy kelasnya, aku bisa enjoy prosesnya. Ya akhirnya aku bisa belajar lebih banyak juga karena aku nggak terbebani gitu. Ujung-ujungnya kelas itu bukan berasa kelas, tapi lebih berasa sharing gitu. Iya, itu. Ya, betul. Gimana ceritanya kamu sharing sama orang yang kamu nggak kenal kan nggak enak. Kamu nggak mungkin keluarin masalah personal mungkin atau yang struggle-mu gitu loh. Sedangkan kalau misalnya kayak kita sekarang udah kenal misal sama dosen tutor, itu tuh kita bisa lebih, Pak, sebenarnya aku tuh beneran bingungnya tuh masalah gini. Soalnya aku tuh merasa gini-gini. Jadi lebih enak lah diskusinya. Kita nggak ada gengsi-gengsian. Secara dosennya pun juga jadi kenal kita. Mereka pun jadi paham gitu. Nggak merasa kayak, ya ngerti lah, nggak ada barrier. Itu sih menurutku. Jadi jangan mikirin jilatnya. Jilat itu janganlah, itu berdosa, guys. Sebenarnya poinnya aku kuliah ya, bukan sebenarnya, ya pertama pasti dapat ilmu, yang kedua menurutku itu dapat relasi, dan menurutku relasi itu bukan hanya sebatas teman kuliah, bisa aja dosen,
bisa aja staff, bisa aja siapa. Jadi semuanya kalau menurutku, motoku semua aku jadikan teman. Mungkin gara-gara aku habis tes Gallup ya. Aku habis tes Gallup, aku tahu aku siapa dan ternyata yang benar ini aku. Aku rasa Mantap. semuanya hanya belum kenalan aja. Ya. Jadi kalau misalkan kalian yang ngomongin ada Delvin jilat, ada Delvin apa, ya udah kalian ngomongin aku aja nggak apa-apa. Yang penting aku dapat relasi, kalian enggak gitu. Aku Yang tertarik kan banget. akhirnya juga. Aku tertarik banget poin sharing pas kelas itu. Tak bandingin satu matkul itu sama matkul satunya yang dimana kita biasanya ngantuk atau tidur. Ingat nggak? Ya. Masih tahu lah matkul itu. Itu kayak kalau dilihat-lihat itu beda loh. Di matkul yang kita ngantuk itu cuma kita kayak dengerin radio. Tapi di matkul yang satunya itu dosennya tuh ngasih kita ruang buat ngomong, kayak nggak ada materi, ya ada materinya sih, ada materinya, tapi dibuka dengan gimana kalian misal habis tes, gimana hasilnya, atau misal habis bikin tugas yang bunder-bunder kemarin dulu, yang ngelis network kita, itu ditanyain, dan itu benar-benar membangun satu pembicaraan yang bikin kita juga engage sama kelasnya. Nah, tapi balik lagi sih, kalau jadi mahasiswa ya apalagi, ini aku ada concern itu karena mungkin kelasnya pagi ya, banyak itu yang off kamera sama tidur. Sebenarnya kalau kalian ngantuk pun coba on cam, nanti kan terpaksa kalian melek. Dan sebenarnya kelasnya itu ya fun-fun aja itu loh. Fun. Tergantung kitanya. Kamu bisa masuk ke pembicaraan di dalam kelas itu, nggak cuma jadi pendengar doang. Terus kayak misal kamu bisa ngikutin kelas dengan cara itu, menurutku ilmu, ya bukan ilmu, apapun yang dijelasin di kelas itu kamu bakalan nangkep secara nggak langsung, karena kamu you are in that conversation, you're not just a listener, ya kan. Jadi kayak ya mungkin buat teman-teman sing masih ngantuk-ngantuk pas kelas, ya nggak apa ngantuk, pokoknya coba on cam doang, itu satu step awal yang membuka mata. Nah itu kembali ke poin pertama tadi, gimana online ini tergantung kita ya kan. Maksudnya tadinya offline pun gitu, cuman sekarang online tuh makin terasa, ngerti nggak sih? Udah nggak mungkin lagi ada temen yang, weh ayo rek, itu udah susah. Tapi juga loh, kalau offline dulu kan kita di kelas ber-60 gitu, mau ngomong ke dosen yang di depan sana dengan kita yang duduk di pinggirnya jendela itu kayak susah banget, kayak mesti angkat tangan atau bengok, yang mana nanti dia anak lain terus kita kayak izin gitu, kayak malu-malu, apa sih ini caper. Nih di Zoom gini kan tinggal chat aja, semua orang ikut nimbrung bisa. Itu sih kalau menurutku ya enggak sih, kalau sekarang sih mungkin udah agak biasa ya, cuman dulu awal-awal corona itu sebenarnya yang aku suka dari kelas online adalah aku bisa dengar dosennya dengan sangat baik. Tanpa distraction. Karena gak tahu ya, biasanya tuh kan kita kalau di kelas duduk kanan kiri sama temen ngolet dikit aja, misalnya temen males dikit gitu, kita tuh pasti ngerasa kayak wah aku juga males gitu, ngerti gak sih? Nah atau gak biasa teman-teman dia itu kayak tadi ya excuse gitu, itu kan mengganggu kan sebenarnya. Nah cuman waktu online kita tuh kayak ya udah, kita tuh kayak lagi 101 aja sama dosennya. Jadi kayak suaranya dosen tuh di sini loh, bukan jauh di sana gitu. Jadi kayak ya yang aku suka itu sih, lebih fokus sebenarnya. Tapi ya selama nggak males. Nah, kalau udah males itu susah emang. Iya. Itu masalah paling gede. Apalagi yang 2 monitor loh. Satu monitornya Zoom tapi dia ngadep sini main. Itu parah sih. Ya maaf ya guys, kita aktivis VCD. SJW-nya VCD. Kita ya gak apalah. Sebenarnya walaupun COVID ini sebenarnya membawa banyak kekurangan ya dalam hidup kita. Kita terbatas segalanya, terus gak bisa ketemu, terus juga banyak minusnya. Cuma setelah kita lihat-lihat, setelah kita kilas balik lagi, sebenarnya nggak sejelek itu. Justru dengan adanya COVID ini ada hikmahnya juga gitu. Ya sih. Kayak dari perkuliahan kita, misal dari Dipta tadi, karena perkuliahan online jadi dia bisa memahami mata kuliahnya dengan lebih baik, memahami materinya dengan lebih baik. Kayak aku dengan adanya COVID ini, aku bisa lebih refleksi diri, aku bisa lebih mikirin aku ke depannya seperti apa. Dan Geralda juga dengan adanya COVID ini di rumah terus malah tambah berprestasi dia. Malah tambah cari terus.
Jadi pesanku buat kalian semua, pesan kita buat kalian semua, jangan lihat COVID ini sebagai suatu hambatan lah. Buktinya juga kita bisa ambil hikmah dari COVID, makanya bukan ngelihat dari kekurangannya, tapi lebih ngelihat dari sisi positifnya. Buktinya aku dengan adanya COVID, aku bisa buka bisnisku sendiri, aku juga bisa jadi presiden OIK pas itu. Dan juga mata kuliah dan kuliahku pun jadi tidak terganggu juga. Nah, justru menurutku nggak bakal kulakukan kalau misalkan aku nggak kena COVID. Bukan aku nggak kena COVID. Yang kena bukan kamu, Min. Kalau nggak ada COVID, mungkin aja nggak bakal kayak gitu. Mungkin aja aku bakal sama-sama aja gitu. Jadi tergantung dari kalian sendirilah. Kalian mau melihat COVID ini sebagai suatu hikmah atau suatu kehancuran atau apa? Ya itulah. Mungkin ada satu lagi sih yang harus diperhatikan, bahwa hidup ini bukan perlombaan. Jadi misalnya COVID kan sekarang kita di rumah terus nih, terus kayak tadi mungkin kita kadang overwhelmed sama info yang kita dapetin, terus lihat orang kok dia udah bisa kayak gini, padahal karena COVID ini aku justru malah mundur gitu kan. Ya nggak apa-apa sih, maksudnya take your time aja, kita punya pace-nya masing-masing, coba nggak usah diburu-buruin gitu loh. Nggak apa-apa, kamu punya waktumu sendiri kok guys. Mungkin ini waktu kita, mungkin nanti ya ada waktu kalian. Satu poin yang aku masih mencoba untuk memperbaiki sih. Yang penting know your goals nggak sih? Iya itu. Yang penting tahu tujuan aja. Jangan hidup for nothing lah. Ada quote, kalau kamu ke taman ada bunga itu tumbuhnya nggak ngelihat kiri kanan udah tumbuh apa belum. Ya dia tumbuh berdasarkan dia dapat air, dia dapat matahari, tumbuh sendiri, nggak balapan sama temennya. Soalnya dia bunga. Itu keren sih, itu keren. Kita kan orang, tapi ya ambil aja bunganya. Tapi itu sendiri itu ngasih satu poin yang aku masih struggle sampai sekarang. Ya, real struggle aku juga. Mungkin zaman juga. Soalnya masih kadang-kadang itu ngeliat, apalagi gara-gara sosial media ya, jadi ngeliat, waduh orang ini umur 19 tahun udah dapat 100 juta per tahun. Iya. Umur, aduh itu. Temanku sendiri udah sesukses ini, udah pinter kayak gini, kok aku ngasih gini-gini aja. Itu yang sebenarnya masih aku berusaha untuk hilangkan. Iya betul sih. Kayak ada juga istilah namanya late bloomer, tahu nggak? Jadi kamu tuh mekarnya telat, tapi kamu tetap mekar. Kayak sekarang kita lihat juga kan, sebenarnya orang sukses tuh ya macam-macam sih. Ada yang di umur 30, ada yang umur 20, ada yang umur 19. Tapi ya aku sendiri, ya aku udah lumayan jauh dari titik awalku sekarang ini. Kayak mungkin kalau jadiin perbandingan aku yang lama sama aku yang sekarang, itu benar lebih rewarding ketika kita nyadar kalau oh iya aku nggak kayak gitu lagi, dulu aku kayak gini. Itu beneran sih, coba kalian refleksikan gitu. Betul. Kalau mau bandingin tuh lebih ke bandingin diri sama diri sendiri di masa lalu gitu. Kayak kalau misalnya masih sama ya itu baru masalah. Kalau misalnya kamu sudah berkembang, it's okay. Jadi ya dari pembicaraan kita semua ya sampai berapa puluh menit ini, lebih mensyukuri COVID lah guys. Jangan disyukuri, maksudnya lebih ya ngambil hikmahnya, bukan mensyukuri. Ambil hikmahnya. Jadi COVID suatu masalah terus, tapi lihat dari COVID ini, dengan ada COVID ini kalian bisa ngapain, kalian bisa berkarya apa, kalian bisa improve apa selama COVID ini. Lagian kalau misalkan ngomongin soal self improvement, ini waktu yang tepat buat kalian karena no one judge you. Iya, nggak ada yang lihat. Kayak nggak ada yang bakal hujat kamu kalau misalnya kamu melakukan sesuatu. Jadi ya duit aja. Kalau misalkan ada yang mau jadi TikToker ya silakan jadi TikToker. Kalau ada yang mau jadi YouTuber silakan jadi YouTuber. Kalau ada yang mau jadi speaker silakan jadi speaker. Lakuin aja. Pas lagi nggak ada orang yang ngeliat kalian. Nanti kalau misalnya COVID udah selesai, kalian udah lagi seperti biasa, orang-orang kaget, wih gila, ternyata kalian sudah sejauh apa gitu. Betul. Jadi
lebih mengambil hikmah dari COVID. Oke. Jadi mungkin segitu aja teman-teman semua. Mantap. Terus Udah panjang banget nih. Semoga kalian semua yang dengerin podcast ini bisa termotivasi, bisa terinspirasi. Mungkin ada yang pertama takut jadi TikTok gara-gara takut dihujat. Ya udah nggak usah gitu, langsung aja bikin tanpa perlu. Jadi, oke, semangat semuanya, selamat menjalani aktivitas kalian, sukses selalu. Jangan lupa tetap kalau misalnya kalian mau beraktivitas keluar tetap protokol kesehatan. Pakai masker guys. Pakai masker semuanya dan ambil hikmah dari COVID. Dadah semua. Dadah. Maskernya dibuang ya, jangan disimpan. Dadah.